pagi untuk siswa kami kelas 7. Adapun materi kita hari ini mengenai tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dari judul ini kita akan membahas dua topik, yaitu kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi dan yang kedua kebutuhan manusia. Pada zaman masa praksara, kehidupan masih primitif untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berburu dan meramu. Kemudian, cara berpikir mereka sudah maju, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan mereka melakukan pertukaran barang ataupun disebut dia barter. Kebutuhan manusia semakin banyak, sedangkan barang dan jasa serta sumber daya alam lainnya itu jumlahnya terbatas, sehingga terjadilah yang namanya kelangkaan. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya kebutuhan manusia tersebut. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti rumah tangga. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, dan nomos artinya aturan. Jadi, arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Dalam ilmu ekonomi, sering digunakan yaitu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Berdasarkan definisi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kemakmuran akan tercapai bila kebutuhan sudah terpenuhi. Untuk mencapai kemakmuran, manusia selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan ataupun pengorbanan baik berupa tenaga, waktu, maupun materi supaya tercapai yang namanya kemakmuran. Yang kedua, kebutuhan manusia. Nah, coba kita amati gambar yang berada di video tersebut. Dari gambar tersebut kita dapat mengetahui pengertian dari kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Sebagai contoh, jika kamu lapar, maka kamu harus makan. Supaya terpenuhi akan makan. Begitu juga dengan haus. Jika kamu haus, maka kamu akan segera minum. Di sini ada macam-macam kebutuhan. Yang pertama, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya ataupun tingkatannya. Di sini terbagi atas 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kita akan bahas yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, kebutuhan primer ini dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, sandang, pangan, papan, ya. Nah, jika tidak dipenuhi ini akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia tersebut. Yang kedua, kebutuhan sekunder ataupun disebut kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Contohnya yaitu jam tangan, terus radio, televisi, sabun, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan barang mewah, yaitu setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Contohnya apa? Kebutuhan akan jet pribadi, kebutuhan akan emas, berlian, mobil, dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Ini dibagi menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada tubuh ataupun jasmani. Sebagai contoh, ya, makan. Jika kamu makan akan merasakan kepuasan pada badan.
obat, minuman, kesehatan, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya rekreasi, menonton televisi, membaca buku, dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Ini juga dibagi menjadi dua. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jika tidak segera dipenuhi, maka akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Contohnya, makanan. Makanan sangat dibutuhkan oleh orang. Ya, untuk terpenuhinya maka mereka akan makan. Jika tidak dipenuhi maka akan berdampak pada kematian. Minuman, obat, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan ini kebutuhan yang dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya adalah pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya ini terbagi atas dua. Kebutuhan individual dengan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual yaitu kebutuhan berlangsung pada seseorang. Contohnya adalah makan, minuman, mobil, sepatu, baju, dan sebagainya. Kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok manusia yang secara bersama-sama dalam pemenuhannya dirasakan oleh secara bersama-sama. Contohnya kebutuhan akan jalan, ini kan dirasakan oleh bersama-sama. Jembatan, sekolah, pasar, lapangan, mal, dan sebagainya. Perbedaan suatu kebutuhan di sini ada beberapa faktornya yang menyebabkan terjadinya perbedaan kebutuhan. Di sini ada 7. Yang pertama, jenis kelamin. Nah, perbedaan jenis kelamin tentu akan mempengaruhi perbedaan kebutuhannya. Perempuan dengan laki-laki pasti tentu berbeda akan kebutuhannya. Nah, laki-laki tidak membutuhkan yang namanya lipstik dan sebagainya. Yang kedua, tingkat pendidikan. Kebutuhan tingkat pendidikan itu berbeda-beda. Dilihat dari jenis jenjang pendidikannya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, pasti berbeda-beda akan kebutuhannya. Anak TK tidak membutuhkan laptop, sedangkan anak perguruan tinggi ataupun SMA sudah membutuhkan laptop, sehingga terjadi perbedaan akan kebutuhan. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Ini juga salah satu yang menyebabkan perbedaan akan kebutuhan. Daerah pegunungan dengan daerah dataran rendah itu tentu berbeda akan kebutuhannya. Dataran rendah itu tidak membutuhkan yang namanya jaket tebal, selimut tebal, sedangkan di daerah pegunungan pasti membutuhkan, sehingga terjadi perbedaan akan kebutuhan. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk tersebut. Contohnya handphone, laptop, dan sebagainya. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan juga salah satu yang menyebabkan terjadinya perbedaan kebutuhan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhan juga semakin beragam. Semakin kecil pendapatan seseorang, maka semakin kecil juga kebutuhan mereka. Selanjutnya, status sosial. Semakin tinggi suatu status seseorang, maka kebutuhannya akan semakin bertambah. Ya, jika semakin rendah status seseorang, maka kebutuhan juga akan semakin rendah. Next, perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan mempengaruhi terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. Setiap orang pasti berbeda-beda akan seleranya masing-masing. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Ini terbagi atas dua, barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis yaitu semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik materi maupun fisik. Nah, sebagai contoh, sepatu, pakaian, air minum itu dikatakan barang ekonomis, barang yang bernilai. Kedua, barang bebas. Barang bebas, barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Nah, contohnya sinar matahari, udara, air. Next, selanjutnya alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ini dibagi atas dua, yaitu barang substitusi
dan barang komplementer. Barang substitusi yaitu barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut harus memiliki kegunaan yang sama. Nah, sebagai contoh, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong. Begitu juga dengan gula merah bisa digantikan pula dengan gula putih. Ya, tali bisa digantikan dengan rotan. Itu yang pertama. Yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer yaitu barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Nah, jika salah satu barang tersebut tidak melengkapi, maka manfaatnya kurang baik. Ya, contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas ataupun minyak, ya. Dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ini dibagi menjadi atas dua, yaitu barang produksi dengan barang konsumsi. Barang produksi disebut juga barang modal, karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Contohnya barang produksi itu lahan, ya, mesin, dan gedung. Yang kedua, barang konsumsi. Barang konsumsi barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, contohnya apa? Ya, buku tulis, pakaian, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ini terbagi atas tiga. Barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah yaitu barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemenuhi kebutuhannya yang masih dalam proses produksi. Sebagai contoh, benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Dan yang terakhir barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, ada kue, alat tulis, tas, baju, pakaian, dan sebagainya. Nah, sampai di sinilah materi kita mengenai tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih.